Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali kepada anak-anak Bapak kelas 9 di channel YouTube Fakhrun Gani bersama Bapak Abdul Ghani Anas Salbi, SPDMM, Guru SMP Negeri 11 Binjai, dan Ibu Fahraini Harahap, SPD, Guru SMP Negeri 1 Kuala. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang transformasi rotasi. Baik, kita mulai saja pembahasan kita pada kali ini. Apa yang dimaksud dengan rotasi? Rotasi adalah merupakan salah satu bentuk transformasi yang memutar setiap titik pada gambar sampai sudut dan arah tertentu terhadap titik yang tetap. Titik yang tetap ini disebut pusat rotasi. Sekali lagi, rotasi merupakan salah satu bentuk transformasi yang memutar setiap titik pada gambar sampai sudut dan arah tertentu terhadap titik yang tetap. Titik yang tetap ini disebut dengan pusat rotasi. Ya, contohnya seperti ini ya Bapak. Benda ini diputar, nah, seperti itu. Ya, putarannya ini disebut dengan rotasi. Sedangkan ini disebut sudut rotasi. Sedangkan titik ini disebut pusat rotasi. Yang perlu anak Bapak ingat adalah suatu rotasi ditentukan oleh arah rotasi. Yang pertama, jika arahnya berlawanan arah dengan arah jarum jam atau putarannya ke kiri, maka sudut putarnya positif. Yang kedua, jika searah dengan arah jarum jam, maka sudut putarnya negatif. Bapak ulangi, jika arah putarnya berlawanan arah dengan jarum jam atau putarannya ke kiri, maka sudut putarnya positif. Yang kedua, jika arahnya searah jarum jam, maka sudut putarnya negatif. Bagaimana anak Bapak? Jelas? Ya. Kita masuk rotasi pada bidang koordinat. Contoh, sebuah segitiga ABC dengan koordinat titik A 4,1, B 2,3, dan C 1, -1. Gambarkan bayangan segitiga ABC jika dirotasikan 90 derajat dengan pusat rotasi adalah titik C. Maka langkah pertama anak-anak Bapak, kita gambarkan dulu segitiga ABC seperti ini. Kemudian yang perlu kita ketahui bahwa rotasinya 90 derajat positif. Artinya apa? Artinya dia berputar ke arah kiri berlawanan arah jarum jam. Itu yang pertama. Yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah pusat rotasi.
pusat rotasinya adalah titik C. Nah, di mana titik C itu? Di sini. Maka inilah yang menjadi pusat rotasi. Baru selanjutnya kita putarlah setiap titik atau garis pada segitiga ini ke arah kiri sejauh 90 derajat. Maka yang pertama seperti itu, diputar 90 derajat. Kita putarlah garis ini sejauh 90 derajat. Maka seperti ini, didapat garisnya ini. Kemudian langkah selanjutnya kita putar garis BC sejauh 90 derajat ini. Maka kita putar juga, ya, seperti itu. Nah, maka didapatlah ini nanti menjadi B aksen. Baru kita hubungkan antara A aksen dengan B aksen. Maka inilah bayangan dari segitiga ABC yang diputar sejauh 90 derajat dengan pusat putar atau pusat rotasi di titik C. Kenapa titik C dia tidak berpindah? Karena dia merupakan pusat rotasi. Dari gambar ini dapat kita tarik suatu kesimpulan. Yang pertama, jika titik A 4,1 dirotasikan sejauh 90 derajat dengan pusat rotasi titik C, maka didapat bayangannya tadi A aksen negatif 1,2. Titik B 2,3 diputar sejauh atau dirotasikan sejauh 90 derajat dari titik C, maka B aksennya menjadi negatif 3,0. Yang berikutnya C negatif 1,1 dirotasikan sejauh 90 derajat dengan pusat rotasi titik C, maka C aksennya tetap karena dia merupakan pusat rotasi. Bagaimana anak Bapak? Ya, kita lanjutkan. Berikutnya, rotasi dengan pusat rotasi 0,0. Kalau tadi yang kita bahas pusat rotasi pada segitiga, sekarang pusat rotasinya pada titik O 0,0. Contoh, sebuah segitiga ABC dengan koordinat titik A 3,1, B 2,3, dan C 1,-1. Gambarkan bayangan segitiga ABC jika dirotasikan sejauh 90 derajat dengan pusat rotasi adalah titik O 0,0. Gambarnya sama seperti tadi. Kalau contoh pertama tadi, pusat rotasinya di titik C. Ini anak Bapak. Sekarang contoh ini, gambarnya yang sama, pusat rotasinya sekarang di titik O 0,0 ini. Dan arah rotasinya sejauh 90 derajat. 90 derajat artinya dia bergerak ke arah kiri. Berlawanan arah dengan jarum jam. Selanjutnya, kita hubungkan setiap titik pada segitiga ABC ini dengan titik O 0,0. Maka titik A kita hubungkan seperti ini. Kemudian dari garis ini,
kita buat sudut 90 derajat. Di mana dia? Ya, itu dia. Maka ini nanti disebut dengan A aksen. Begitu juga titik B kita hubungkan dengan titik O 0,0. Kemudian kita buat sudut 90 derajat. Maka ini adalah titik B aksen. Begitu juga titik C kita hubungkan dengan titik O 0,0. Kemudian kita buat sudut 90 derajat. Maka disinilah titik C aksen. Setelah kita dapat titik A aksen, B aksen, C aksen, kita hubungkan ketiga titik ini. Nah, ini A aksen, B aksen, C aksen adalah bayangan dari segitiga ABC jika diputar dengan rotasi 90 derajat dari titik 0,0. Dari gambar dapat kita tarik suatu kesimpulan jika titik A 3,1 dirotasikan sejauh 90 derajat dengan pusat rotasi 0,0, bayangannya kita dapat tadi A aksen negatif 1,3. B 2,3, bayangannya kita dapat tadi B aksen negatif 3,2. Lihat anak Bapak, apa yang berubah tadi? Lihat apa yang berubah. Kemudian C 1, negatif 1 dirotasikan sejauh 90 derajat, maka C aksen 1,1. Apa yang berubah? Maka dapat kita simpulkan jika suatu titik A, X, Y dirotasikan 90 derajat dari pusat rotasi O 0,0, maka bayangan A aksennya menjadi A aksen koordinatnya negatif Y, X. Ya, sekali lagi, jika suatu titik A, X, Y dirotasikan sejauh 90 derajat dengan pusat rotasi 0,0, maka bayangannya menjadi A aksen negatif Y, X. Bagaimana anak Bapak? Jelas? Ya, alhamdulillah. Contoh berikutnya. Sebuah segitiga ABC dengan koordinat titik A 3,1, B 2,3, dan C 1,-1. Gambarkan bayangan segitiga ABC jika dirotasikan negatif 90 derajat dengan pusat rotasi adalah titik O 0,0. Kalau contoh yang kedua tadi nilai rotasinya positif 90, dia diputar ke arah kiri. Sedangkan contoh ini negatif 90 derajat, artinya dia diputar ke arah kanan atau searah jarum jam. Ini gambar ABC. Maka sama seperti tadi, setiap titik ABC kita hubungkan ke titik O 0,0. Kalau tadi dia putar ke kiri, sekarang diputar ke kanan sejauh 90 derajat. Kita mulai dari titik A. Titik A diputar ke arah kanan 90 derajat seperti ini, maka ini menjadi A aksen. Begitu juga titik B, kita hubungkan ke titik O, kemudian diputar ke arah kanan 90 derajat. Jadi inilah B aksen.
Selanjutnya titik C diputar 90 derajat ke arah kanan. Inilah menjadi C aksen. Setelah kita dapat titik A aksen, B aksen, dan C aksen, maka langkah selanjutnya hubungkan ketiga titik. Ya, ini A aksen, B aksen, dan C aksen adalah bayangan dari A, segitiga ABC yang dirotasikan sejauh negatif 90 derajat dari titik O 0,0. Ini dia anak Bapak. Gimana? Oke. Dari gambar ini sama seperti tadi, dapat kita simpulkan jika titik A 3,1 dirotasikan negatif 90 derajat dari titik 0,0, bayangannya kita dapat tadi A aksen 1, negatif 3. Apa yang berubah? Perhatikan betul-betul. B 2,3, B aksennya menjadi 3, negatif 2. Apa yang berubah? C 1, negatif 1 menjadi C aksen negatif 1, negatif 1. Apa yang berubah? Maka didapatlah jika titik A, X, Y dirotasikan sejauh negatif 90 derajat, maka A aksennya menjadi Y, negatif X. Sekali lagi, jika A, X, Y dirotasikan sejauh negatif 90 derajat dari titik O 0,0, maka bayangan A aksennya menjadi Y, negatif X. Bagaimana anak Bapak? Jelas? Ya. Selanjutnya, contoh berikutnya. Sebuah segitiga ABC dengan koordinat titik A 3,1, B 2,3, dan C 1, negatif 1. Gambarkan bayangan segitiga ABC jika dirotasikan 180 derajat dengan pusat rotasi titik O 0,0. Sama seperti tadi, cuma bedanya jarak rotasinya 180 derajat. Maka tetap sama. Hubungkan A ke titik O, maka buat 180 derajat, maka ini menjadi A aksen. Begitu juga B aksen, dan C aksen. Setelah dapat A aksen, B aksen, dan C aksen, maka dihubungkan. Maka inilah dia. Ya, dari gambar dapat kita simpulkan jika titik A 3,1 dirotasikan sejauh 180 derajat dari titik O 0,0, bayangannya kita dapat tadi A aksen negatif 3, negatif 1. B 2,3, B aksen negatif 2, negatif 3. Titik C 1, negatif 1 dirotasikan sejauh 180 derajat dengan pusat rotasi 0,0, maka C aksen negatif 1, 1. Apa yang berubah anak Bapak? Ya, maka dapat disimpulkan jika A dengan koordinat X, Y dirotasikan sejauh 180 derajat dari titik O 0,0, maka A aksennya menjadi negatif X,
negatif Y. Sekali lagi, kalau A, X, Y dirotasikan sejauh 180 derajat dari titik O 0,0, maka A aksen menjadi negatif X, negatif Y. Perlu diingat anak Bapak, catatan bahwa nilai rotasi 180 derajat itu sama dengan nilai rotasi negatif 180 derajat. Bagaimana anak Bapak? Sudah jelas? Alhamdulillah. Nah, untuk lebih memperjelas kalian, di sini Bapak buat 2 soal. Soal latihan yang pertama. Sebuah segitiga ABC dengan koordinat titik A 4,1, B 2,3, dan C 1,-2. Gambarkan bayangan segitiga ABC jika dirotasikan 90 derajat dengan pusat rotasi adalah titik 0,0. Nomor 2, sebuah segitiga ABC dengan koordinat titik A 3,1, B 2,3, dan C 1,-1. Gambarkan bayangan segitiga ABC jika dirotasikan 270 derajat dengan pusat rotasi adalah titik 0,0. Catatan anak Bapak, bahwa rotasi 270 derajat itu sama nilainya dengan negatif 90 derajat. Bagaimana anak Bapak? Kirimkan jawabanmu langsung kepada Bapak ataupun Ibu. Jika terjadi kekurang pahaman kamu, dapat langsung bertanya kepada Bapak ataupun kepada Ibu. Bapak rasa demikian saja pertemuan kita kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.